yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora bata kabara bala base. Sandakara bala basakera bala. Haleluya. 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 Ora takabara bala base. Sandekana masanda karabala. Haleluya. Haleluya. Tiang awan, tiang api kemuliaan Allah mengalir. Ora batakabasikara. Oh, syakalawatan yang terjadi. Sungai Allah bekerja, mengalir, 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 penuh, penuh. Ora basekara balabasek, ora takabara balabasekar, ora takabara balabasakara. Api, apimu membakar kami, membuat kami berkobar-kobar, menyala-nyala dengan Engkau. Irabalabasekaramau. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin, amin. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru, kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan, ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan, kan ada pemulihan di bangsa-bangsa. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru, kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar di bangsa-bangsa, ada pemulihan di bangsa-bangsa. Oh, haleluya. Ada kebangkitan yang besar. Katakan yang berseru, yang berseru. Sekali lagi, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan kami, dan kami tahu hari-hari ini tidak ada yang bisa menahan gerejamu sampai kepada kami mau terima urapanmu, kami mau dengar firmanmu. Tambahkan hati yang lapar dan haus, dan kami tidak lagi biasa-biasa.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh antusias dan sukacita, mau terima firman Tuhan, kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk. Shalom. Saya lihat di mana-mana roh Allah sedang bekerja. Saya tadi lihat di BTC yang melaporkan penuh. Di Bandung Timur penuh. Di mana-mana sedang terjadi kemajuan intensitas pekerjaan Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Sebulan kita belajar bagaimana kita mengalami baptisan Roh Kudus. Yang belum dibaptis Roh Kudus, dia mengalami baptisan Roh Kudus. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi dipimpin Roh Kudus. Dan kita akan melihat lawatan kemuliaan Allah yang besar itu akan terjadi. Amin, saudaraku. Amin. Ya, dahsyat sekali. Nah, bulan ini kita lanjutkan. Karena 4 bulan Januari sampai April kita belajar bagaimana membangun rumah doa. Saya percaya rumah doa sudah menjadi gaya hidup GKKD Lembang. Amin. Bahkan bukan tahun ini, tapi dari gereja ini berdiri, beri kemuliaan bagi Tuhan. Spirit doa itu mulai dibangun. Amin. Amin. Nah, bulan Mei sampai bulan Agustus kita belajar bagaimana hanya Roh Kudus ketika dicurahkan, itulah yang bisa membuat orang yang tadinya tidak bertobat bisa bertobat, yang sakit disembuhkan, dan terjadi perkembangan gereja yang signifikan. Amin. Dan kita mulai lihat pergerakan September sampai nanti mulai bulan September sampai Desember. Kita akan lihat Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Allah. Dan tadi pagi 4 orang diutus, doakan Ibu Diana, Ibu Yo, Ibu Purba, dan satu lagi adalah Ko Ivan untuk menyelesaikan apa yang pernah Tuhan rindukan. Kota Ambon dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada kata terlambat dan dia mulai bergerak. Bagaimana Tuhan mulai pakai anak-anak muda. Walaupun umurnya 70. Amin. Saudaraku. Ibu Yo tuh umurnya 70. Ari Kuring umurnya seberapa? Saudara. Yang kedua umurnya sekitar, mungkin Ibu Purba beda 5, mungkin 65. Diana mungkin sekitar 45 lah. Ivan mungkin yang sekitar 30-an, 40 ya. Saudaraku, lihat tandanya apa? Roh Kudus tidak pilih-pilih kasih. Dia mau siapa yang siap. Dia bawa. Amin. Ajaib. Hanya lewat. Dia dapat sesuatu, doa semalaman. Dia bagiin. Kemudian PD Rabu dia bagiin. Saudara. Luar biasa. Kebutuhan dana 18 juta. Sekarang sudah terpenuhi 24 juta. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita bergerak dengan Roh Kudus mulai bergerak. Mujizat terjadi. Mun kayak gini mah saya cerita mah diketawain. Eta mah geus pegawaian sapopoe di Lembang, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Tapi bagi yang lain, saya kagum-kagum. Tadinya yang diutus 3. Tadi pagi Gembala Bandung Barat telepon saya. Kok kami dilawat Tuhan. Kami mau bawa ketua misi mahasiswa untuk mereka belajar. Mereka ngalami Tuhan yang dahsyat. Uangnya kok kami akan keluarin semuanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah bergerak. Ini yang Tuhan rindukan. Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Termasuk gereja GKKD. Lembang. Kami itu saudara kembar, saudara. Lahir pada tanggal 6 Juni tahun 2001, saudara. 2000. Saudara, sekarang itu sudah 22 tahun. Gak kerasa. Tuhan ajaib. Dari Kotim tuh, waktu itu baru nikah, saudara. Luar biasa. Tuhan bawa. Kami lihat anugerah Tuhan yang ajaib. Ya, saudaraku. Sebulan kita belajar bagaimana di hari Pentakosta gereja dilahirkan.
bukan oleh nama besar. Hanya satu, dilahirkan oleh karena kuasa Roh Kudus. Oleh karena Roh Kuduslah mereka yang biasa menjadi luar biasa. Bahkan orang-orang yang tidak terpelajar. Ini mah harusnya diamenkan benar-benar. Karena banyak kalian yang tidak terpelajar. Tapi hari-hari ini anak cucunya sangat terpelajar. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang ajaib, saudara, yang hebat. Papa saya gitu lulus SMP. Mama saya kelas 4 SD. Tapi anaknya sarjana. S1, S2, S3, benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah itu aku suka saudaraku ya. Ya saudaraku, itu pun gereja lahir mula-mula. Ini bukan bicara tentang sejarah. Tapi kita adalah pembuat sejarah yang terjadi kegerakan. Ini pelayanan pun terjadi. Bukan hanya Bayus. Tapi mbak-mbak dan akang-akang dipakai Tuhan, saudara. Amin. Amin. Ya, saudaraku. Karena itu dia bilang, tunggu. Jangan pergi kemana-mana sampai engkau dilengkapi oleh kuasa Bapa. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Saudaraku, itu yang harus ingat. Maka ketika murid-muridnya 120 orang di hari Pentakosta, mereka dilawat, dibaptis Roh Kudus. Jadi kata siapa orang yang sudah terima Yesus itu dibaptis Roh Kudus. Yang ada bukan dibaptis Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak Allah. Tapi Roh Kudus ingin kita nggak hanya sampai step di situ. Mulai tambah lagi stepnya, aku mau dibaptis. Amin. Dibaptis air. Itu bisa bersamaan dengan dibaptis Roh Kudus. Mau siapa dulu? Enggak masalah. Bilang enggak masalah, saudara. Amin. Dibaptis Roh Kudus. Kemudian aku sudah dibaptis Roh Kudus, aku mau dibaptis air. Enggak cukup hanya lahir baru. Hanya jadi anak Allah, milik Allah. Tapi aku mau dibaptis. Kenapa? Supaya aku bisa jadi saksi Tuhan. Aku enggak mau hidup hanya menyenangkan diriku. Aku gak mau hanya aku yang ke surga dan memiliki hidup yang kekal. Tapi teman-temanku, keluarga. Amin. Tapi kemudian aku dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa. Lewat firman, lewat puji-pujian. Lewat pengagungan dan berpusatkan. Bahwa Kristuslah, you are everything for me. Yesuslah segala-galanya dalam hidupku. Engkaulah yang layak dipuji. Engkau mulia, engkau ajaib, kau segalanya bagiku. Luar biasa. Hidup kita bukannya aku lagi, tapi Kristus. Apa yang aku miliki, aku rindu. Supaya engkau disenangkan dan kerajaanmu diluaskan. Amin. Itu yang Tuhan mau bawa. Dan akhirnya keajaiban terjadi di mana-mana. Roh Kuduslah yang buat gereja pertama di Yerusalem. Di dalam keadaan Kristus sudah tidak ada lagi di muka bumi. Adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Kalau tidak, Roh Kudus itu tidak dicurahkan. Saya senang dengan kata-kata Smith Wigglesworth. Seorang hamba Tuhan yang sederhana, tukang ledeng dan buta huruf. Dia hanya bilang gini, setiap orang pasti memiliki Roh Kudus kalau dia sudah lahir baru terima Yesus. Tapi belum tentu Roh Kudus memiliki hidup dia. Tapi kalau Roh Kudus memiliki hidup dia dan dia tergantung dengan Roh Kudus, semua yang ajaib itu terjadi dalam hidup. Siapapun saudara, luar biasa. Nah ini yang kita mau minggu ini, sepanjang bulan ini. Izinkan Roh Kudus melakukan pekerjaan di dalam hidup kita secara ajaib. Berilah tempat yang utama untuk dia. Amin. Kau akan lihat lawatan. Saya kadang-kadang hari-hari ini banyak menangis. Melihat lawatan Allah. Kebutuhan dana, kebutuhan ini. Tapi kalau Roh Kudus sudah kerja ya. Sudah toil banyak orang. Saya bingung kemarin.
oleh bendahara yayasan itu dikasih 7 surat ucapan terima kasih. 3 saya kenal, 4 saya nggak kenal. Saudara betul. Saya bilang ini saya harus serahkan ke Yayasan Pemulihan Indonesia di mana? Nu aya jalan pemulihan, tol pemulihan nu kasumpenang, saudara. Ada lagi 3, si anu. Unlimited kalau alam dekat. Karena Roh Kudus itu unlimited, tanpa batas. Yesus bilang ada, aku berguna, aku pergi Bapa. Kalau tidak, sang penghibur itu tidak datang. Kenapa? Karena aku terbatas, aku di Yerusalem gak ada di Yeriko. Tapi Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus yang sama di Lembang, sama juga di BTC. Sama juga di Singapura, sama juga di Korea, sama juga di Jerman. Amin. Itu yang sedang terjadi. Kita bukan lihat sesuatu, memandang hanya masalah. Tapi kita belajar orang-orang yang sederhana. Bang Ferry Xiaomi, saya cukup dekat dengan beliau. Hidupnya hanya doa dan dipimpin oleh Roh Allah. Ini yang dahsyat. Itu yang dia kerjakan. Dan hasilnya luar biasa. Itu juga terinspirasi bagi saya. Ketika saya mimpin pelayanan pelajar. Siapalah saya. Boro-boro sekolah teologi lulus kencan. Duit kita boga. Meski itu teh kerempeng, hirup. Bener kan? Bener kan saudara? Oh bener bogo sih. Jarawat kemana-mana saudara. Loba puasa doa penting. Nyawa-nyawa teh ayah. Nu bogo pas ngejawab. Bener kan saudara? Ya, karena urapan Roh Kudus tutupkan panonnya. Sampai murid saya bilang, begitu Bapak teh bagi kasep. Jangan menghancurkan yang sudah hancur. Saudara, kalau tiap reuni, kalau bukan karena Roh Kudus ada itu yang mempesona, saudara. Saudaraku, meski itu tetuga duit, kemana-mana terlempang, bawa sandal capit, jika tukangnya. Saudara, tapi hanya karena Roh Kudus. Saya mau bilang sama saudara, gereja kita tuh gereja yang sederhana. Kudu sadar kayak KKDT karismatik, sama-sama bilang karismatik. Saudara. Tong dibawa-bawa jadi gereja batur. Saudara. Gali teh sumur bapana, tong sumur batur. Saudara. Itu yang saya komit dengan Bang Leo. Kami baru ngobrol. Tahu-tahu di PD semalaman diteguhkan. Tuh Pak Yus ikut. Yang lain boleh ikut. Sekalian main ke Bandung tapi penting. Saudara, restart ulang. Format ulang. Karena itu betul. Tanggal 29-30 Juli. Hari libur. Semua struktur inti. Nggak mau hanya suaminya. Istrinya juga ikut. Karena kita mau keluarganya. Mau sorangan, mah sorangan. Jangan ala bapak, ala anak, ala Roh Kudus. Sama-sama doa. Evaluasi. Apa yang mau dirindu. Supaya semua dari atas sampai bawah. Semuanya sama. Nggak ada lagi sepakat apa Bik? Bahasa apa? Sepakat apa? Sepakat untuk tidak sepakat. Ya, nggak ada itu. Saya ditanya sama pelayan anak muda, kok maksud saya sepakat untuk tidak sepakat itu apa? Apa itu sepakat? Nggak ada kamus bahasa Indonesia tempat tetap sepakat. Nu sepakatnya bulat. Sama-sama bilang bulat. 100%. Mohon maaf ya kalau yang lalu. Biarlah yang lama sudah berlalu. Selamat datang ke bangunan rohani dan kegerakan yang luar biasa. Amin. Amin. Itu yang terjadi. Kami datang doa. Kami mau di tahun depan ini mulai bulan pertanggal 1 Juli, sekarang udah 2 Juli. Kami mencanangkan, saya bagiin pada saudara. Kami tidak mau hanya rapat. Kami tidak mau hanya ini. Kami mau fellowship satu dengan yang lain. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Setuju? Setuju? Hari ini juga saya bukan hanya beribadah tapi berfellowship. Karena hanya fellowship yang melahirkan revival. Kita terbuka, semua terbuka. Semua dipakai Tuhan. Nah,
Kenapa fellowship? Inilah kunci gereja mula-mula. Hanya karena itu bisa aja. Ya. Oke. Saudara, yang pertama izinkan dulu Roh Kudus. Sama seperti gereja mula-mula. Hanya Roh Kuduslah yang bisa membuat punya gaya hidup kerajaan surga. Ayat Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Saudaraku, hari ini kalau Lembang bertambah 3.000 jiwa, ibadahnya di mananya? Nah, saudara bisa bayangin. Zaman dulu penduduk tuh gak banyak. Jadi ketika 3.000 orang itu signifikan sekali gak saudara? Ketika Petrus yang tadinya pengecut yang budiman, pendakut yang saleh. Tapi ketika dia dibaptis oleh Roh Kudus, dia bukan menjadi orang yang takut. Tapi dia menjadi orang yang bilang, ini aku bukan mabuk. Ini janji Tuhan kitab Yoel, Tuhan akan mencurahkan. Dan ketika itu orang mendengar, apa yang harus aku buat? Dan akhirnya, berilah dirimu bertobat dan percaya pada Yesus. Dan mereka akhirnya percaya dan bertobat. Dan 3.000 orang. Akhirnya mereka bukan hanya mau lahir baru. Tapi mereka ambil langkah selanjutnya untuk dibaptis. Berapa orang? 3.000 orang. Apakah cukup baptisan air selesai? Itu manu kawin, saudara. Kemarin saya tanggal 28 Agustus kan akan mengawinkan satu orang. Nah kemarin dibaptisin, saya bilang gini, baptisan yang saya lakukan bukan untuk baptisan supaya engkau kawin. Betul? Karena salah satu syarat itu. Lupa ya bahasa apa ya waktu itu pewahyuannya. Untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Dari kamu menikah, pengusaha. Saudaraku luar biasa. Ayat 42 mereka bertekun. Sama-sama bilang bertekun. Kudu tekun. Saya mah tahu lah. Ini mah GKKD Lembang mah bukan lagi dimotivasi. Sudah termotivasi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan. Dulu gak ada yang namanya som. Gak ada yang namanya buku bertumbuh dalam Kristus. Ngadangukeun eta rasul teh carita. Mun dia misalnya rasul Yus, ada yang ikut rasul Yus kan. Kan moal bisa rasul Yus kudu gawe. Kamu ge kudu gawe. Tapi kita punya program dari rasul-rasul. Yang namanya blueprint bertumbuh dalam Kristus 1, 2, 3. Ditutup dengan som. Akhirnya Anda diangkat jadi pekerja. Dari pekerja Anda bermultiplikasi. Melahirkan. Dan akhirnya sampai Maranatha bermultiplikasi. Dan bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam fellowship. Dalam persekutuan. Dan mereka selalu, sama-sama kata selalu. Artinya senantiasa berkumpul untuk membacakan apa? Roti dan berdoa. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya awal bulan. Setiap poe gak bisa. Haleluya. Amin. Kalau gak ada roti mari boleh. Boleh. Amin saudara. Amin. Yang penting kita tahu itu tubuh Tuhan. Anggur. Anggur dari mana boleh. Anggur hanya punya teh, gak apa-apa air. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah perjamuan Tuhan. Amin. Oh Tuhan sudah mati untuk aku. Tapi kalau ada roti, ada anggur, saya pisah. Amin saudara. Ya. Kemudian ayat 43. Maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini sering jadi pro kontra. Jadi yang hanya punya tanda mujizat itu hanya rasul-rasul. Kalau jemaat gak ada. Kan sebelum jemaat ngalami, yang harus ngalami itu para pemimpin. Setuju gak? Amin saudaraku. Ketika itu dia ngajarin dan betul-betul ngalami. Dan sesudah itu saudara lihat Filipus dipakai Tuhan. Amin saudara, orang-orang biasa. Kalau saya cerita ini,
Kalian sudah ngalami, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, terus mujizatnya lebih dahsyat lagi. Ya. Maka ketakutan mereka semua, bayangin semua yang menjumpai, semua yang ada di kota itu gempar. Karena rasul-rasul mengadakan banyak, sama-sama bilang banyak. Lain sakit banyak mujizat dan tanda. Bukankah Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya? Siapa orang percaya? Dia akan mengusir setan. Jangan setan ngusir kamu yang ngusir setan. Kemarin kita doain di Kota Baru ya Mia. Bisa sare diganggu. Tahu-tahu CD-nya bisa ngaceleng. Terus tong sampahnya bisa remote-nya gini. Akhirnya kami kuduskan rumah itu. Kami ajarkan mereka. Bukan karena kami yang jagoan. Mereka juga jagoan. Karena mereka orang percaya. Tunduklah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Terjemahan King James, lari terbirit-birit. Luar biasa. Penjual rumah yang hebat tuh. Cari rumah-rumah juri. Diubah kamu jadi apa, saudara. Ya betul. Amin. Sanu sieun juri. Kakak kuburan, tak mau sieun, betul. Jadi ada tes ya. Lalu saya mau selesai BDK 2, som 2 dibawa ke kuburan sieun. Gak usah gitu, saudara. Pergi aja ngelayani orang-orang barengan dengan kita. Saya ngajarin anak-anak rohani saya dulu begitu, saudara. Gak usah tes juga telepati. Jika orang-orang ke gunung itu gak usah. Bilang gak usah, amin. Praktek. Dengar orang sakit, datangin. Dengar, lakukan, amin. Ya. Dan semua orang, sama-sama bilang semua orang. Yang telah menjadi percaya tetap apa? Aku kurang tanpa engkau. Engkau kurang tanpa. Sama-sama bilang. Aku kurang tanpa engkau. Engkau pun kurang tanpa aku. Sebutin. Kotim kurang tanpa jemaat GKKD Lembang. GKKD Lembang juga kurang tanpa Kotim. Amin. Amin. Sama-sama bersatu. Sama-sama masuk dalam kegerakan untuk menyelesaikan Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan segala kepunyaan, sama-sama bilang, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Luar biasa, bilang luar biasa. Ayat yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya. Artinya apa? Hidup kita tuh gak egois. Hidup kita tuh mudah sekali disentuh oleh Tuhan. Untuk mau membagikan apa yang bisa kita bagikan. Tuhan gak cari kalau yang sudah banyak baru membagikan. Enggak. Apa yang kita punya kita bisa bagikan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk rekan-rekan kita yang butuh pertolongan. Kepada sebuah orang sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Keperluan masing-masing. Amin, saudara. Kalau ini terjadi, maka gak heran. Ayat 46. Mereka bertekun dan dengan apa? Sehati. Tidak hanya berkumpul tapi gak sehati. Berarti kudu satu hati. Sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi stand, semangat, penuh kehausan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Makan bersama-sama, bilang makan bersama-sama. Sering makan bersama gak? Sering atuh. Saya juga nanti habis ini makan bersama. Tapi yang umurnya sudah mulai ngebeleduk, udah mikir ya. Ya. Yang masaknya aja sudah ngebeleduk. Ya. Berarti kan kudu hati-hati. Benar gara-gara ngebeleduk karena nyobaan terus saudara. Aduh karena enak. Atau karena banyak rasanya. Jadi makan itu tuh alkitabiah. Sama-sama bilang makan itu apa? Alkitabiah. Tapi makan bersama-sama dengan apa? Gembira.
Ada orang makan nggak gembira, aduh kasihan betul. Jadi sebelum makan kalau kurang gembira, kalau ada setan atau apa diusir lah, sampai makannya gembira untuk makan gembira dan dengan apa tulus. Nah, saya yakin tulus hati itu di sini lah. Perlu apa penataan ulang ya. Ya, mus asam urat makan udang nanti, mus udang. Yang penting segala sesuatu itu halal dalam nama Yesus. Mus udang apa? Cumi, babi, luar biasa. Mantap, segala sesuatu itu halal. Dia cuma ngomong itu. Enggak, dia bilang segala sesuatu itu halal. Belum tentu itu berguna dan membangun, betul. Jadi tahu apa yang berguna. Saya tuh malu, saudara. Ini mulai hamil 4 bulan, saudara. Saudara, aduh ini benar-benar pekerjaan paling ripuh. Enggak 2 minggu saya pulang dari Kudus. Untuk eren-eren biasanya cepat. Bawaan umur. Jadi kudu benar-benar perlu proses. Kadang sulit ya kalau udah keluar kota ya. Pelayanannya. Aduh makan teh gak teratur ya. Kadang jam 8 baru makan. Kan mengikuti irama yang mereka beri. Masa kita bilang nanti saya biar atur. Tahu diri. Saudara. Tapi saya belajar kata istri saya harus berani. Kalau perlu udah saya dengan biaya sendiri aja benar saudara. Nah ini. Tepantes satu pada tua teh. Kurang enak dilihat saudara. Ayat 47 sambil apa? Memuji Allah. Jadi hidupnya penuh dengan apa? Pujian. Sama-sama bilang hidupku penuh dengan apa? Pujian. Saudara. Mereka disukai bukan karena mereka bagus. Bukan. Yang pertama karena mereka sudah lahir baru. Dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dan terus tekun dengan firman Allah. Tekun dalam persekutuan. Terus mengingat kasih Tuhan lewat perjamuan kudus. Amin. Amin. Dan karakternya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan mereka disukai semua orang. Bilang sama-sama. Disukai. Siapa yang senang disukai? Angkat tangan. Saya senang disukai. Saya mau punya karunia dibenci. Itu orang bodoh saudara. Jangan mau saudara ya. Ya walaupun kau dibenci karena mengikut Tuhan gak apa-apa. Satu kali kelak mereka akan sayang sama kita. Mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena hidupnya, karakternya luar biasa. Mari jadilah GKKD Lembang disukai oleh semua orang di kota Lembang. Di pasar, di tetangga, di sekolah, di tempat manapun, di tempat pekerjaan. Mereka senang. Aduh ini bager etanya gereja nu di ruko nu aya sekolah. Aduh di bager jelema teh. Aduh teh siga di gereja eta cenah aduh lieur. Bener eta mah loba orang Batak di orang itu anu dicilik sarua wae Batak daga aya betul kan. Jangan sampai gara-gara ulah satu gereja eta diranca ekek saudara. Gara-gara enggak menjadi orang di mana langit dijunjung, di situ bumi di apa? Dipijak. Bertoleransilah yang baik. Geusnya orang Sunda teh sieun kanu anjing teh. Iya anjing dibakar, diduruk, dipotong gak kareupeun. Yang penting aku suka RW. Mari. Saya kadang-kadang kalau lihat orang Batak, orang Manado tuh sok astropilo. Tapi itu menang kan. Duh, eta ya ditomohon. Segala binatang dimakan. Lince. Aduh, ampun eta. Siga makanan deui kan yang penting apa? Glory, haleluya. Glorious, kita sudah Yesus memiliki hidup kita. Ingat
Gara-gara COVID di Wuhan, gara-gara apa makan eta tah. Eta segala binatang ditomohon, padahal kata mohon. Aduh ampun. Sampai monyet ayah, kucing ayah, berit, kecoa ke ayah. Aduh astagfirullahaladzim. Buaya ke ayah, orai ayah. Liur tuh orang. Makan daging hiji kita beak-beak. Saudara. Untung si lincing harus dikuduskan oleh Tuhan. Dulu-dulu nanti. Kunaonnya orang Manado teh sekolah liur. Mungkin eta gara-gara eta jadi suara halus. Bener gelis teh jeung kasep gara-gara itu, Saudara. Saudara, tapi itu coba kalau budaya Manado ini ditomohon dibawa ke Lembang, diserbu ya tempat ieu, Saudara. Apa aja dia omongan, Saudara. Saya punya pembantu, saya sangat hargai respect. Kemarin istri saya pulang dari kampung. Dibawa ke Bapak Inung. Rendang babi. Kan geus jadi renang mah teu ciri babi jeung sapi teh. Dekat saudara. Dekat saudara. Tapi kami bilang ini jangan dimakan. Ya, babi. Tapi kemarin kami dapat ketika kami kunjungan. Luar biasa kunjungan pakai Roh Kudus baliknya mau rendang. Tapi rendang dan rendang sapi. Kami tadi pagi saya bilang, Mbak ini boleh dimakan, ambil aja. Ini bukan babi, betul gak saudara? Biarin aja. Gak boleh saudara. Amin saudara. Maka ketika semuanya itu ada. Dan tiap-tiap hari, sama-sama bilang tiap-tiap apa? Tiap hari. Indah sekali kan tiap-tiap hari di GKKD Lembang jiwa-jiwa diselamatkan. Semuanya bergerak. Ini doa kami pagi ini untuk Anda semua. Tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang apa? Diselamatkan. Siapa yang rindu itu? Izinkan Roh Kudus bekerja. Saudaraku, saya ngalami. Kemarin saya pulang dari Kudus. Tahu-tahu saya mau ngecas eta HP. Padahal kan di poek bus malam ya. Tahu-tahu ada satu anak muda. Bapak hamba Allah ya. Cek saya dari mana dia tahu hamba Allah. Langsung gak lama kemudian kami makan malam. Langsung saya deketin dia. Kenapa kamu bilang hamba Allah? Ya ada sesuatu. Betul, saya Bapak Pendeta, saya keluarin kartu nama saya. Saya layani. Dan sekarang dia sudah beribadah di BTC. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya orang Semarang, sekarang kerja saya 2 minggu sekali di Bandung dan Semarang. Saudara luar biasa enggak kerja. Amin. Amin. Senang saya dengan Bang Leo sekarang apa? Tiap minggu kami mau bicara kalau ketemu, kami memberitakan Injil. Amin. Kalau pernah tuanya memberitakan Injil, masa jemaatnya gak memberitakan Injil. Bikin malu saja, betul bilang kiri kanan, bikin malu saja, betul. Bilang bikin malu saja. Ya amin, amin. Lamun pernah tuana bager jemaat tebager, bener-bener ngeraken pisan, betul kan. Saudara. Wah luar biasa ya, senang sekali kalau udah dengan Roh Kudus Pak. Saudara, Roh Kuduslah yang pembuat gereja mula-mula. Ini yang kita mau. Kita rindu sekali gereja berkembang signifikan. Haleluya, bilang haleluya. Kalau tahun depan 10.000 kami sukacita. Kalau tahun 2000 sukacita. Semuanya karena kita tahu Allah sedang bergerak dan tidak dapat ditahan. Amin. Kita nggak mau jadi cerita nostalgia. Tahu nggak lama-lama nostalgia jadi nostalgia, saudara. Tapi gila yang benar-benar generasi ingin lawatan Allah. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira berapa? Dari 3.000 menjadi apa? Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum wanita. Lebih banyak laki-laki atau wanita Mbak Yus di gereja? Saya sudah hitung.
1153. Lebih banyak. 800 sekian. Jadi anak-anak 250. Terima kasih ya yang sudah ngisi pemutahiran data. Tapi saya yakin di pengembangan banyak yang tidak bisa ngisi lieureun ku Google Form. Namun ku combro sama lieureun, tolong diisi ya, tolong. Karena saya nggak percaya cuma 80 genap area pengembangan. Itu mah ku Lembang jeung Sumedang geus pinuh, saudara, betul. Betul nggak Bapak Yus? Tolong. Nah, 800 sekian lah ya. Jadi 1143 kurang 240 sebenarnya, aduh matematika ya. Jadi saudara 800 sekian, 500 yang wanitanya, rianya 300. Encan 1 banding 2 dong. Tapi saudara, signifikan gak? Jumlah mereka menjadi 5.000. Kisah Rasul 5 ayat 14, dan makin lama makin bertambah. Terjemahannya memakai multiply. Makin bermultiplikasi. Sama-sama bilang, makin bermultiplikasi. Yang udah diselamatkan, menyelamatkan. Yang sudah menyelamatkan. Wah keren, bilang keren. Saya ingat sekali perkataan Bang Ferry Almarhum. Tim yang paling efektif yang membawa jiwa adalah orang baru. Kalau orang lama pada saatnya sudah habis. Teman-temannya, betul gak saudara? Kalau menangin orang baru itu efektif. Akan jangkau lagi. Amin saudara. Bukan berarti yang lama, oh sudah habis orang-orang yang penting yang saya doakan. Cari lagi. Nanti Roh Kudus akan bawa. Itulah yang menjadi pedoman hidup saya. Paling senang menjangkau sekolah baru. Dipelajar. Sehingga akhirnya apa? Ribuan orang dibawa kepada Tuhan. Itu juga rumus PPDB. Amin saudara. Betul? PPDB. Kan lamun lanceuk geus ngilu, adina geus ngilu. Tapi lamun geus beak, kan nunggu heula 15 tahun deui karek bisa deui. Saudara, itu makin bertambahlah jumlah orang yang percaya pada Tuhan. Nah, ini bagus. Baik laki-laki maupun apa? Perempuan ini. Luar biasa. Kitab Kisah Para Rasul mencatat kemajuan perkembangan pengabaran Injil dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria. Pasal 2 sampai 9. Pasal 2 hari apa? Pentakosta. Pasal 8 terjadi penganiayaan. Tapi gara-gara penganiayaan, murid-murid Tuhan itu memberitakan Injil sampai ke Yudea, bukan hanya Yerusalem. Kadang-kadang Tuhan izinkan segala sesuatu untuk supaya terjadi kegerakan di mana-mana. Gunakanlah setiap kesempatan. Dan Tuhan juga pakai Filipus di Aken. Dipakai akhirnya dia tembus Samaria. Bukankah Tuhan bilang Yerusalem, Yudea, Samaria. Bayangin, jadi gak sampai 2-3 tahun. Amanat agung itu begitu cepat. Dan luar biasa, pasal 9 Saulus bertobat. Dan semakin berkembang sampai ke berbagai tempat karena Tuhan utus dia ke bangsa-bangsa di luar Yahudi. Pasal 10 sampai 28. Mulai pasal 10 Petrus mendapat penglihatan, disitulah dia terima bahwa orang yang tidak bersunat, orang di luar Yahudi juga harus diselamatkan. Yaitu Cornelius, orang Italia di Kaesarea. Dan akhirnya Paulus mulai bergerak bersama Barnabas, pembimbing rohaninya. Dia mulai sampai pulau Siprus. Mulai sampai ke benua Eropa. Afrika mulai dijamah Tuhan lewat hidupnya siapa? Lewat hidupnya Filipus di Ethiopia. Mulai ke Eropa saudara. Pulau Siprus, Iconium, Listra terjadi perselisihan. Perselisihan itu bukan jadi sebuah masalah kalau terus kita hidup dalam perselisihan. Karena Paulus waktu itu tidak bisa terima orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang setia. Yang namanya Markus. Dan akhirnya Paulus mulai saat itu dia mulai bersama Silas pergi ke Syria, Kikilia, Frigia, Galatia, Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus, dan Efesus. Yang dahsyat ini semua adalah daerah yang mengalami dan melihat
pencurahan Roh Kudus di Pentakosta yang mereka berbicara bahasa yang baru yang mereka nggak ngerti. Itulah bahasa amanat agung, saudara. Amin. Amin. Orang percaya akan berbicara dengan bahasa yang apa? Yang baru dia nggak mengerti. Ketika orang masuk ke Papua, apakah ada sekolah tinggi bahasa Papua? Ada. Tapi ketika mereka datang, itu pun terjadi. Luar biasa. Amin, saudaraku. Tapi sekali lagi ini bukan bicara sejarah. Tapi ini bicara lawatan Allah yang sedang terjadi. Sama-sama kita baca Kisah Rasul 16 ayat 5. 1, 2, 3. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama, saya percaya makin lama makin bertambah besar kegerakan di GKKD Lembang. Baik yang dibawa, baik pun yang di bangsa-bangsa. Baik pun yang gak dibawa ke gereja Tuhan. Yang penting mereka sudah tercatat dalam kerajaan surga. Beri kemuliaan dong. Mari hidup terus fokus dengan Tuhan. Saya ngelihat dahsyat sekali Allah bekerja. Itu yang terjadi hanya semata-mata Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita haus akan firman Allah. Roh Kuduslah yang bisa kita menerima setiap orang yang berbeda di dalam persekutuan. Roh Kuduslah yang membawa kita mau dimuridkan dan menjadi orang-orang yang mau menanggalkan segala hal yang tidak baik, dosa dan sebagainya. Dan hidup tidak egois dan berbagi pada orang lain. Seperti tadi kesaksian ibu itu yang luar biasa. Itulah yang memang harus terjadi. Kalau di keluarga Tuhan tidak terjadi, ini teh keluarga Tuhan atau keluarga hantu, betul? Saudara, betul? Amin. Amin. Sudah. Kemarin nangis. Sekarang kami dengan Bang Leo gak mau ragu untuk ngeluarin apa. Ketika mau pergi ke sini, kami doa 18 juta, kami kasih 9 juta. Baru pertama kali sudah gereja 50%. Kami percaya kalau kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Tahu-tahu apa? Cuma tadi ngasih. Sampai tadi kemarin saya bilang, berapa jumlah? Kemarin ya kok Agus telepon, tadi pagi ya. Jumlahnya sudah 24 juta. Hanya bawa satu orang. Saya percaya Tuhan akan memberkati gereja Tuhan berlimpah-limpah dengan saudara. Amin. Amin. Luar biasa. Kadang-kadang pengen nangis ya. Ini bukan sentimental, bukan saudara. Pekerjaan Roh Kuduslah membuat gereja mengalami kehidupan di surga dan di bumi. Saudara, saya kagum dengan yang Smith Wigglesworth. Tahu-tahu waktu doa, saya teringat Bang Ferry begitu kuat mengajarkan saya. Lihat hidup orang yang sederhana. Ada beberapa tokoh kebangunan rohani yang menjadi inspirasi hidupnya Bang Ferry. Salah satunya Smith Wigglesworth tentang mujizat. Kalau tentang pujian penyembahan dengan mujizat lawatan Allah. Dengan kekudusan dia senang dengan Charles Finney. Kalau tentang doa dia senang dengan Leonard Ravenhill. Dengan Jonathan Edward yang hidupnya tetap memegang kebenaran. Sampai kemarin waktu kami fellowship bulan lalu. Saya minta dengan hormat ke Mas Pram. Keluarkan edisi kegerakan kembali. Lawatan Allah. Amin, saudara. Yang saya suka dari Smith Wigglesworth dia ngomong kalimat ini. Sejujurnya Smith Wigglesworth sangat dengar-dengaran kepada Roh Kudus. Dan walaupun tampaknya seperti tidak bersikap kurang sopan. Sama-sama bilang kurang sopan. Ketika ia mendoakan yang sakit. Kadang-kadang ketika bilang perut saya Pak Smith sakit. Ditinju atau perutnya, betul kan? Silakan wanita. Tapi dia bilang Roh Kudus yang suruh saya, betul? Tahu-tahu yang perutnya kembung besar. Kempes gara-gara ditinju. Bukan apa? Kakinya. Dia bilang, singkirkan. Sekarang salah satu pengikutnya tuh Pastor Andi Simon tuh.
Dia sangat dengar. Bahkan ada kalimat yang luar biasa, dia bilang apa? Ketika mendoakan yang sakit dan sentimennya, sama-sama bilang sentimennya. Jika Roh Kudus tidak bergerak, maka ia akan segera pindah untuk mencari yang Roh Kudus inginkan. Kalau orang nggak deket, wah berarti orang ke diri sentimenin, dia pelayanan dia dilewati, dia gak mau bicara. Dia sangat dengar-dengaran apa yang Roh Kudus mau. Bukan apa yang manusia lakukan. Sampai akhirnya apa? Mencari yang Roh Kudus ini inginkan. Dan ini bukan kesombongan rohani. Tapi kepercayaan diri yang ditunjukkan dalam pekerjaan Tuhan. Yang dia lakukan semata-mata di muka bumi ini. Karena Roh Kudus yang berkarya. Siapa yang rindu supaya kita seperti itu? Amin. Amin. Kayak kemarin. Saya rindu sekali berkunjung di Kopo. Tapi nggak tahu yang mau dikunjungi. Roh Kudus tolong. Dan akhirnya Roh Kudus memimpin kami ke satu orang. Dan kami datang. Saya datang ke anak rohani saya. Dan anak rohani saya tanya. Habis ini lu mau kerjain apa? Kok saya mau layani kebaktian penghiburan di Kopo. Orangnya tertekan sekali dengan mamanya meninggal. Akhirnya, boleh nggak Kotim ikut? Waduh, boleh. Mungkin kaget senang mendadak penatua tadi diundang apa? Datang. Benar pas saya baru datang ke rumahnya. Langsung dia mau nangis. Berarti penatua itu setengah Tuhan. Betul. Aduh saya bilang benar-benar itu terharu. Aduh kok dia mau meluk terjadi ayah istri saya bersinar. Betul kan? Dan saudaraku benar. Tapi benar-benar ini saya nggak cerita apa-apa. Saya bilang. Sampai pemimpin pujian kebaktian penghiburan lieureun. Yang khotbah teh siapa? Jangan kehadiran penatua mengganggu program yang sudah ada. Kalau penatua datang bukan untuk berkhotbah. Tapi datang untuk pengen bersama-sama berkelahi. Nanti jangan sampai satu kali saya nggak diundang di Lembang, tahu-tahu saya datang. Mengganggu ketentraman, tahu-tahu siling. Saudara. Mari kita buat sebuah era yang baru. Amin, saudara. Dan betul-betul mereka dilawat. Sampai terbalik-balik, saudara. Cik saya orang pada balik. Cik saya suka ada ke Lembang, saudara. Beri kemuliaan Tuhan. Sampai akhirnya pas saya dipaksa untuk nyampein. Akhirnya saya bagiin 4-5 menit. Saya rindu para pria-pria. Karena udah ngelihat teladan, gampang bisa diomongin apa dah urutnya. Urut Pak, urut. Itu indah sekali. Mari izinkan Roh Kudus bekerja secara adil. Amin saudaraku. Amin. Amin. Nah itu. Adapun kumpulan orang yang terpercaya mereka sehati dan sejiwa. Oh GKKD Lembang sudah sehati sejiwa, mari semakin sejiwa. Bukan karena minum kopi sejiwa, betul. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kepunyaan gereja Tuhan, kepunyaan rumah Tuhan. Bukan kepunyaan penatua. Amin, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, sama-sama kuasa yang besar. Jangan ragu-ragu, Anda punya kuasa yang besar. Roh yang di dalam kamu lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Walaupun kau tidak besar. Lihatlah Daud yang mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Rasul-rasul memberi kesaksian. Jadilah gereja kesaksian. Kalau ada yang bagi berkat, kalau kamu menginginkan cipta, tapi bagus di Lembang loba pisan, saudara. Ya, sampai mengganggu, nggak apa-apa. Menggantikan pengkhotbah bagus. Memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kesaksiannya satu. Yesus bangkit. Walaupun ngomong lagi liureun, Yesus is alive ya Bu. Ya, kadang-kadang kalau lihat Mbak Minta lucu, luar biasa. Tapi saya penuh pengertian karena saya punya pengertian bahasa yang aneh, saudara ya. Dan mereka semua hidup. Mereka semua, bilang mereka semua.
Hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Limpah. Tahu kasih karunia? Anda gak mampu. Tapi Allah beri kemampuan dan kau duduki itu. Aduh luar biasa. Engkau gak punya duit, tapi si galoba duit. Saudara, kadang-kadang saya bingung saudara. Begitu banyak orang-orang dari bank-bank ngejar saya. Karena banyak sekali rekening atas nama saya. Jadi benghar, tinggal itu jelema benghar. Saudara ya. Padahal dia lupa eta duitnya gancang pisan mengalir. Tahu-tahu kayak cek kabel Pak. Tahu-tahu ke mana-mana saudara. Luar biasa. Beri dong kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Yes. Wah luar biasa. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan. Doa saya ketika saya menyiapkan ini, saya percaya Tuhan. Jemaat GKI Lembang bukan lagi orang yang kekurangan. Tapi orang yang memberkati dan berlimpah. Di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah. Orang yang kekurangan gak mungkin gak punya tanah. Betul? Tapi yang luar biasa Pak, ketika dia diberkati punya kasih karunia, dia punya tanah. Coba bayangin, engkau punya sertifikat. Namun tanah liar gak bayangin sertifikat hiji itu. Ayo boga 1.000, ayo boga 500. Bilang amin, itu kacang 100, 800 saudara. Saudara, saya punya teman akrab. Dari pelajar sama-sama melayan. Sekarang sudah punya 40 rumah. Dia hanya tidak punya modal apa. Hanya modal percaya. Dan rumahnya di gang polisi. Betul. Karena dia kadang-kadang ngeridak gitu saudara. Tapi orangnya sekarang orang yang senang memberi. Luar biasa hidup. Amin. 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 Saudara. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau apa? Rumah. Siapa yang belum punya rumah? Minimal punya rumah di surga ya. Yang kedua, rumah. Engkau bakal punya. Bilang aku punya rumah. Amin saudara. Ini janji Tuhan kan kelimpahan kasih karunia. Bukan karena untuk memperkaya diri. Tapi membuktikan bahwa Tuhan hidup dalam hidup saya. Tetapi kalau Tuhan suruh ya dikasih. Betul. Tanah atau rumah. Menjual kepunyaan itu dan hasil penjualannya. Ingat mereka bawa. Bilang mereka bawa. Lain karena keningna ke depan kaki apa? Rasul-rasul. Nah di depan kaki rasul-rasul ayat tulisan rekeningna jelas. Betul? Amin. Amin. Betul. Saudara tuh menang salah. Saudara di kaki rasul-rasul. Lebih kita apa di kaki kepenatuaan. Di kepenatuaan itu ada rumah pembendaharaan. Amin. Amin saudara. Saya senang di yayasan. Saya senang di GKK. Di depannya bukan atas nama saya. CKB. Tapi orang sudah tahu. Timotius dan Eti. Betul. Orang tahu. Duitnya gak pernah. Seperti kemarin. Yang gara-gara saya tenangin itu ibu yang jago foto di dunia. Betul kan? Nggak ngomong naon ya. Yang penting mah diajak makan yang enak. Betul kan? Betul kan sekali. Saya bilang, Bu, tante nanti ketemu Linca mah gak usah ketemu pakai saya. Beres. Saya tiap hari kasih firman. Ngobrol. Terus hidup enak, senang. Tahu-tahu. Para jawal. Bare duit teh alus pisan 13.000 sekian. Cek saya teh ke Cileti ke Sibuleutkeun lah naikkeun ka luhur. Ngaliurkeun baru apa saudara amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan amin. Saya mah hanya ngelihat apa? Bengong saudara. Nyonyo SMA tuh jadi. Belum pernah dalam sejarah saya ya. Sebagai orang guru nih saya cerita ya. Dalam tempo 2 bulan sekolah berdiri. Aduh Tuhan Yesus. April saya ke Sumba. Betul kan? Dengar ya ceritanya. Mereka nangis. Pak Tim kami gak minta apa-apa. Saya ingin meninjau karena mau akreditasi SMP dan sebentar lagi mau lulus. Kan ujian online. Terus saya mau ngecek juga sekalian lampu apa itu listrik pakai apa itu teh. Tenaga matahari teh surya teh lupa. Nah itu sudah bisa jalan atau enggak? Saya bawa kabel atau apa kekurangan dan sebagainya. Dan saudaraku tahu enggak? Tahu-tahu saya bengong.
Nggak jadi. Tinggal ku teman-teman diisi jerona meja kursi. Siapa tahu dari Lembang ada yang mau ngasih kursi meja. Tapi nggak usah kirim kursi ke sana, mahal ongkosnya. Duit mereka itu. Susah-susah Mbak Yus kayak hafal rekening aja silin kan saudara. Gak ada yang mustahil. Kalau saya ketemu ya, saya ngobrolnya itu aja. Pak Tim kerjaannya apa hari ini? Ya ke kota-kota, ke kampung-kampung. Paling cakep. Tuh Saka Sumba, Kalemang yuk, orang Baturan. Tapi sampai akhirnya itu waktu saya belum pas. Tapi bentar lagi saya akan bawa pembesar-pembesar. Supaya pekerjaan Tuhan dikenal semakin besar. Bukan nama kita yang besar tapi Tuhan. Depan kaki rasul-rasul. Da baheula teh eueuh rekening. Jadi nu aya cadangan itu depan itu. Amin. Ini. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul langsung lalu di apa? Dibagi-bagikan, bukan disimpan, saudara. Salah. Gereja salah kalau lo bati nyimpen, saudara. Betul? Amin. Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghibur, seorang Lewi dari Siprus, ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi bukan hanya kisah Rasul 2, kisah Rasul 4 juga membuktikan, berarti ini harus sudah menjadi gaya hidup. Kisah Rasul 5 juga lihat, rasul-rasul banyak melakukan tanda. Semua orang percaya selalu berkumpul. Sehingga tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Karena mereka sangat hormat. Karena lawatan Allah bekerja. Amin. Amin. Ini ciri kebangunan rohani. Itu yang terjadi dulu, kami bukan siapa-siapa, saudara. Saya ingat kami gak ada yang punya mobil. Yang ada mobil angkot dan mobil bis kota, saudara. Tapi kami bisa mengerjakan yang dahsyat di mana-mana. Ingat dulu Lembang, mobil lu si biru tua. Saudara, lu pernah namblak di luhur tapi bisa turun, saudara. Aduh, saya ingat waktu itu. Boro-boro Khotim. Khotim dia pernah naik angkot kan dia. Saya dari umur 17 tahun gak kemana-mana makin angkot, saudara. Aku orang kaya. Aku bisa milih apa yang sesuka aku pakai. Saudara. Jangan karena segala sesuatu. Sekarang lihat. Gojek ada. Semua ada. Lamun teboga hati malah. Kalau sakit hati. Mana. Ayat 14. Makin bertambah. Jadi bermultiplikasi. Jadi kalau gereja maju itu adalah hati Tuhan. Amin. Amin. Aduh takut ya kalau gereja jumlahnya bertambah. Aku kenapa takut? Wah nanti kita akan dosanya seperti Daud karena lubang itu. Eta dosanya motivasinya salah. Tuhan Yesus kayak gitu mana hilang atau ente, betul? Karena Tuhan Yesus pasti matematikanya nilainya 100, saudara. Makin lama makin bertambah jumlah orang yang pajak Tuhan. Baik laki-laki dan perempuan. 15 bahkan mereka membawa, sama-sama bilang apa? Membawa orang-orang sakit. Ayo kita penuhi gereja Tuhan dengan kesembuhan ilahi. Dengan mujizat. Ke jalan raya membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota. Saya rindu kembali ke gerakan saya terlihat di Lembang. Mulai Lembang membuka tempat demi tempat. Di kota Bandung, di berbagai tempat. Kami mulai perbaiki hubungan bapak anak di seluruh gereja misi. Dan hari Kamis, tanya istri saya mau wakafkan hari saya. Minggu keempat, hari Kamis. Setiap bulan kami mem-PA para pemimpin gereja. Dan kami melihat mujizat kuasanya Tuhan terjadi. Saya melihat kenapa mereka gak ngalami mujizat. Karena mereka gak pernah di-PA. Mereka hanya PA zaman 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Bayus, nanti ikut serta ya. 43 pos PI tidak bisa selesai. Sekarang ada Zoom. Pakai Zoom itu bagus, bisa kemana-mana. Saya ambil para pemimpin Jakarta. Mereka cerita di Makassar.
Jadi apa yang dialami oleh bapak nanti dialami kok anaknya. Tahu-tahu ada yang ngasih tempat. Ini, waduh, waduh, waduh. Jadi lo banget aduh, waduh, waduh dahsyat. Betul gak amin saudara? Betul, betul. Oh kapan datang? Kan ini sudah datang lewat Zoom. Betul. Saudara luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kota-kota, coba 43 ya. Pelayanan seluruh GKKD itu yang terdaftar ya. Yang Indonesia belum, yang Singapura itu. Bergerak semuanya. Keren gak? Keren gak kira-kira? Keren. Dan berduyun-duyun serta membawa orang yang sakit dan orang yang diganggu apa? Dan mereka semua apa? Tuhan aku rindu. Sama-sama Tuhan aku rindu. Yang terakhir, Roh Kuduslah yang membawa gereja mengalami apa? Hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Di hulu-hulu gunung menjulang tinggi. Percayalah, ketika tingkat frustasi makin tinggi, kuncinya hanya Tuhan dan gerejanya yang jadi jawab. Saya bingung mengelola yayasan. Semakin COVID, semakin bertambah asetnya. Betul. Saudara kan kalau orang semakin liar. Lihat Lembang, lihat Sumba, lihat Bangka. Benar ya, semata-mata karena Roh Kudus. Wah, kalau ada gini, saya ingat akhir Januari penutupan tahun. Dr. Bayus bilang, oke, kami sudah sepakat membeli ruko. Saya dengan santai ke liburan gitu, tapi masih cengar. Silakan, nanti kita tanggung, betul kan? Tapi kita akan lunasi begini. Saya telepon ke Kodani. Kita sama-sama. Belum itu, sumpah nih, belum. Sudah. Hari ini, tadi di launching sama Kodani, saya berbagi ruang di Lembang, di BTC. Pertama kali Kota Bandung punya sekolah sendiri atas nama gereja dan yayasan. Beri kemuliaan. PAUD sign. Kelihatannya memang bawaan kita teh gratis ya pada ke ujung-ujungnya. Tapi saya gak mau biarkanlah. Nanti kalau dia gak sanggup baru. Uang bangunan gratis. Uang sekolah 300.000. Karena pengawas kami bilang ini orang kota jangan sampai mereka gak menghargai. Segala bangsa berduyun-duyun. Hai Singapura. Hai Jerman, Korea. Di mana wae eta berduyun-duyun. Dan banyak suku bangsa. Suku bangsa, apa? Soreang, amin. Soreang penuh kemuliaan. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan di Lembang. Ke rumah Allah Ius. Supaya ia mengajar tentang jalannya. Kita berjalan menempuhnya. Sebab dari apa? Dari Sion. Sion itu bicara saya dan saudara gereja Tuhan. Dari GKKD Lembang akan keluar pengajaran firman Tuhan. Jadi yang keluar pengajaran. Keluar adalah orang-orang yang senang diajar dan melakukan. Amin. Ini yang poin terakhir. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 tadi doanya Mbak Kristinnya bisa sarua gitu. Ya, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Saya waktu nyiapin ini sampai gak habis-habisnya waktu terkagum-kagum. Bagi segala bangsa. Bangsa. Suatu perjamuan. Perjamuan. Dengan masakan yang apa? Bergemuk. Tapi sehat. Ya, makanan yang bergizi. Artinya berlimpah-limpah dari surga. Suatu perjamuan dengan anggur tua yang benar. Anggur tua itu yang paling enak. Kita bagiannya siapkan yang jangan kantong yang lama. Kalau enggak ada guna. Hatiku mau Tuhan. Kain perkap. Dan katanya masakan yang bergemuk dan bersumsum. Waduh bergizi sekali.
anggur yang tua yang disaringkan endapannya. Aduh, betul-betul dapat firman yang benar-benar original, yang luar biasa dari surga. Amin. Amin, saudara. Senang gak ini dengar firman Tuhan hari ini? Senang ya? Ayat yang ke-7, dan di atas gunung ini Tuhan akan apa? Mengoyakkan, sama-sama bilang apa? Mengoyakkan kain perkabungan yang sedang berkabung. Lihat, Tuhan akan ganti kain kabungmu dengan tari-tarian. Dengan sukacita sorak-sorai yang diselubungkan kepada 10 bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Seperti mereka orang yang terkutuk gak dapat apa-apa. Mereka dapat keselamatan, pemulihan Tuhan. Ia akan meniadakan apa? Maut. Amin. Berarti kemana-mana kita adalah membawa bau keharuman, kehidupan, sungai kehidupan. Untuk seterusnya dan Tuhan akan apa? Menghapuskan air mata daripada segala muka aib umat yang dijauhkan dari seluruh bumi. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Tuhan akan angkat. Engkau dulu dicela 1 kali. Kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Pada waktu itu orang akan berkata, sama-sama bilang, 1, 2, 3, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan. Supaya kita diselamatkan, inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita apa? Bersorak-sorai, bersukacita oleh keselamatan yang diadakan. Amin. Bagian kita apa? Gimana caranya bersorak-sorai? Nih caranya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kuncinya fokus meninggikan Tuhan dengan merindukan realita kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas. Melihat jiwa-jiwa yang merindukan realita kehadiran Tuhannya lewat pekerjaan Roh Kudus. Fokus. Apa yang kau mau? Saudara, saya tutup dengan 2 kesaksian yang sangat hebat. Kemarin saya diizinkan melihat satu pabrik teman saya yang gak lulus SMP. Yaitu nama pabriknya itu adalah, ya membangunlah hubungan satu dengan yang namanya pabrik Sinar Indah Kertas. Jadi dia punya 5 pabrik sekarang, dia GM-nya. Jadi pakai Tuhan dengan satu pabrik yang mau hancur, akhirnya dia dijadiin konsultan, sekarang dia jadiin GM. Tapi dia bukan yang punya. Yaitu pabrik yang namanya Sinar Indah Kertas. Itu ada di Kota Pati dengan ada di Kota Kudus. Anda bisa. Saya kaget dan dia memperkenalkan dia tahun lalu baru membangun satu mesin pabrik kertas yang harganya itu 0,5 triliun. Sama-sama bilang 0,5 triliun. 500 M dia beli dari China dan dia bangun. Padahal dia bukan lulus SMP. Dan dia bangun itu instalasi semuanya bangunannya. Habis 250 miliar dengan tukang yang bangun rumahnya. Dan dia sangat percaya dengan Roh Kudus. Dan dia taat. Dan pegawainya taat. Sehingga akhirnya kemanapun pabriknya dibangun. Jadi selalu si Parohiate nu ngabangun. Saya sampai kaku. Kalau saudara lihat videonya keren sekali. Semua yang saudara lihat di Kentucky, di tempat makan yang dus makan yang warnanya coklat aralus itu. Dengan botol minuman, itu buatan mereka. Dan sampai hari ini dia bersaksi. Patin, kami pabriknya tidak pernah tutup dan tidak pernah terkena COVID. Beri tepuk tangan. Luar. Bupati semua dan sebagainya. Padahal hanya lulus SMP. Saya lulus SMA. Sana tuh lulus SMA angkatan. Berarti mana yang lebih pintar? Dia tak betul saudara. Tapi ketika dia bergantung dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya nangis.
Itulah dengan teman saya. Dengan dialah kita bangun sekolah di Kudus. Dia gak mau masa kecilnya dia di Surabaya tidak sekolah karena kemiskinan dan dia rindu sekolah. Wah, luar biasa. Dan terakhir saya mau kasih kesaksian kehidupan Smith Wigglesworth. Prinsipnya tentang firman Allah. Allah mengatakan aku mempercayai masalah akan selesai pada waktunya. Ia tidak pernah menganggap dirinya berpakaian lengkap jika tidak membawa Alkitab. Berarti GKKD Lembang pergi kemana-mana bawa Alkitab. Maksudnya apa? Bawa firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Itulah pedang bermata dua. Ketika itu akan memimpin engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka engkau perkatakan, maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Sukacitanya Smith Wigglesworth ketika melihat firman Allah diteguhkan dengan berbagai tanda heran dan mujizat. Maka tak heran kuasa pengurapan, kepenuhan karunia Roh Kudus begitu mengalir dengan deras. Masuk ke dalam dirinya dan dia dipakai dengan penuh kuasa. Apa yang Roh Kudus mau dan firman Allah. Kemudian yang luar biasa, hidupnya dipenuhi dengan kuasa mujizat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Serta dia membangkitkan 23 orang yang telah meninggal dunia. Dan orang yang meninggal ke-23 itu adalah istrinya. Dan dia bangkitkan. Saudara, istrinya marah-marah. Kamu tengah ganggu, saya sudah senang di surga. Izinkan aku mati lagi, akhirnya dia mati. Dan dia gak berani membangkitkan lagi, saudara. Dan kemudian gak lama dia juga meninggal dunia pada usia 87 tahun dalam keadaan sehat. Bu Minten, umurmu akan bisa 87 dan lewat 87 tahun. Ketika saya bagi ini nih, saudara tahu di BTC awal bulan kemarin. Ada ibu-ibu ya Mia, umurnya ke-70 ya. Langsung dia semangat, dia peluk saya. Terima kasih. Karena gara-gara saya ngomong 87 jadi umurnya lewat gitu ya. Tahu-tahu besoknya apa? Dia kirim coklat. Dia minta anaknya dan cucunya. Bukan hari itu ya, beberapa hari kemudian lupa ya. Dari negeri Belanda. Mantap. Nanti Ibu Minten kirim naon ya. Saudaraku, artinya apa? Bahkan bayang-bayang tubuhnya menyembuhkan. Dan saya percaya bayang-bayang hidup kita menyembuhkan. Ketika saya lihat waktu saya ada di bus. Mari kuduskanlah hidup kita. Seperti Charles Finney yang ada di sebuah pabrik, dia menjadi seorang pegawai. Tahu-tahu ketika dia ada. Ketika kekudusan Allah mengalir. Mendadak satu pabrik itu apa? Hening tersenyum. Dilawat Tuhan dan semuanya terjadi. Dan saya percaya itu bukan dongeng. Itu bukan sejarah. Allah sedang mengerjakan pada saya dan saudara. Smith Wigglesworth adalah tokoh yang mengagumkan. Seumur hidup karena Roh Kudus memiliki dia. Sampai dia kembali ke rumah Bapa dengan penuh kesehatan. Amin. Haleluya. Bilang haleluya. Tuhan Yesus. Mari ini yang terakhir bilang. Sama-sama 1, 2, 3 Yohanes 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bisa? Bisa ya? Saya harus sabar ya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Gak apa-apa. Lawatan Allah, tenang. Roh Kudus mengurapi Bapak ya. Tidak akan salah lagi ya. Ya tiada yang mustahil dan tiada yang sukar ya. Nanti kita masuk, ada perjamuan kudus kan? Gak ada. Puji Tuhan. Ya tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir apa? Di bait suci. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang. Kita siapkan dulu supaya sama ya. Supaya gak salah. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib
pun terjadi. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali lagi katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus ada di Singapura, di Jerman, di Korea, di Soreang, di berbagai tempat. Bait suci, perkara ajaib pun terjadi. Kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama, tiada yang mustahil, oh dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Kalau engkau izinkan Roh Kudus, firman Allah berkuasa atas hidup engkau, engkau akan lihat perkara yang signifikan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ada dalam hati kita. Tuhan sediakan bagi GKKD Lembang, bagi GKKD di Singapura, bagi GKKD di Lembang, bagi GKKD di Soreang. Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, oh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Karena yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, oh, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Oh haleluya. Yang belum dibaptis Roh Kudus, aku berdoa supaya mereka mengalami baptisan. Rohnya, hatinya ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Pikirannya, perasaannya, keinginannya ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Dan seluruh tubuhnya, saat ini aku berkata, ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Mulai dia berkata-kata dalam bicara yang baru, dengan penuh kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, kembali penuh dengan Roh Kudus. Minum dengan Roh Kudus. Minum kembali dipuaskan. Kembali yang kering diganti dengan kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Oh, yang dicium juga penuh. Yang sudah hilang bahasa rohnya. Saat ini aku sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua berdoa dalam nama Yesus, mulai kembali berbicara dengan bahasa yang baru. Itu menguatkan, membangun dirinya sendiri, membawa lawatan dalam hidupnya dalam nama Yesus.
Ora takabara balabasikara. Ora takara labas. Mari mulai kita berbicara dalam bahasa yang baru. Yang tadi didoakan. Mulai engkau berbicara. Mulai dikembalikan dalam nama Yesus. Ora takabara balabasikara. Ora takara balabasantekara. Ora takara labasi. Oh, hera batakara labasi. Ora batakara labasakara labasakara labas. Ora labasakara labas. Mulai engkau penuh. Mulai engkau berkata-kata. Haleluya. Mulai terus semakin sempurna. Tidak ada kalau anaknya minta ikan, minta roti dia kasih ular. Kalau anaknya minta ikan dia gak kasih kalajengking. Kalau anaknya minta Roh Kudus dia akan berikan Roh Kudus. Tanpa ragu, tanpa takut. Oh, kalau anaknya minta bahasa yang baru, bahasa roh, dia kasih bahasa roh. Horata kabara balabasi, sindakara labasada. Terima kasih Tuhan terus. Horata kabara balabasa kara labasa. Oh, harabata kara labasa kara labasante kara. Hora labasa kara labasa. Penuh. Horata kabara balabasa kara. Mulai kuralaba sakara laba, hisi kararata karalawas, horalaba laba laba laba. Roh Kudus mulai pakai mereka, mulai pimpin mereka, bawa mereka dalam kemustahilan, dalam penuh kuasa, dengan penuh tanda ajaib. Kami akan lihat orang-orang yang dibawa dalam pimpinan roh. Mereka mengalami mujizat yang tidak lazim. Pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih. Belas kasihan Bapa turun semakin besar. Semakin kuat. Untuk mereka tidak lagi puas dengan 1-2 jiwa yang mereka sudah menangkan. Mereka tiap hari terus pergi kemanapun mereka memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Dengan mujizat yang luar biasa. Oralah wasikala. Terima belas kasihan Bapa. Terima kemurahan hati Bapa. Terima kasih sayang Bapa. Hatimu mulai dipenuhi oleh hati Bapa. Matamu mulai dipenuhi oleh visi Tuhan yang besar. Melihat kota-kota, melihat daerah-daerah, melihat kecamatan demi kecamatan, kelurahan demi kelurahan, desa demi desa, gunung demi gunung, lembah demi lembah. Oh, saya melihat Allah mulai berbicara, Allah mulai singkapkan rantai-rantai yang selama ini mengikat saudara mulai diputuskan oleh Tuhan. Mulai kakinya tidak ada lagi kasut kerelaan memberitakan Injil. Saya lihat rantai itu mulai dilepas, mulai dijebol sehingga engkau punya kerelaan dalam nama Tuhan Yesus. Rantai itu terputus, rantai yang membelenggu kaki mereka dalam nama Yesus. Yang ada di tempat ini yang mau dicium, mulai mereka berjalan. Kuasa Allah menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa karunia Roh Kudus kembali beroperasi secara maksimal, secara ajaib. 9 karunia itu bekerja Tuhan. Secara ajaib. Karunia itu menafsirkan bahasa roh. Karunia bahasa roh, karunia mujizat. Karunia membedakan roh, karunia hikmat. Pengetahuan itu bekerja secara ajaib. Karunia kesembuhan juga bekerja secara ajaib. Setiap pekerja roh jahat yang menghambat, yang menipu mereka yang dulunya begitu dipakai Tuhan, aku perintahkan pergi, tinggalkan pekerjaan engkau. Saudaraku, saya menarik sekali. Ketika 2 minggu yang lalu saya ada di kota Kudus, saya melayani satu pelayanan namanya Lembah Pujian. Tahu-tahu di tengah-tengah saya ketika menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan ada seorang ibu dan saya menumpangkan tangan sama seperti Paulus, menumpangkan tangan kepada Timotius supaya kembali dia mengobarkan karunia yang ada pada dia. Dan saya kaget, hampir 30 tahun gembalanya bilang dia padam. Tapi hari itu Tuhan kembali mengencourage dia. Luar biasa. Dan dia mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang begitu kuat. Setelah firman Tuhan disampaikan.
Ketika kita berdoa dalam lembah pujian itu, luar biasa dia lewat, dia berbicara dalam bahasa yang baru. Dan saya bilang, kita dengar supaya ada yang menafsirkan, gak taunya dia yang ditafsirkan juga dia Tuhan pakai. Dia bilang apa saudara, itu sangat kuat yang saya dapat. Hidup kita adalah seperti gelas yang Tuhan kasih. Tapi seringkali banyak anak Tuhan, gelasnya gak dipakai untuk jadi berkat. Gelasnya disimpan di gudang, disimpan di lemari. Kalaupun ada katanya, gelasnya yang kedua dibiarkan kotor. Tidak pernah dibersihkan. Penuh dengan noda. Dan dia melihat itu. Tapi ketika gelas itu kembali dibersihkan, maka air yang jernih dari Bapa itu mengalir, memenuhi saudara dan membawa saudara. Hamba berdoa Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua Tuhan, kobarkan kembali karunia Roh Kudus di tengah gerejamu dengan kuat di lembah. Tidak lagi mereka takut, tidak lagi mereka bingung. Hidup sekali doa pribadi mereka dalam keluhan yang tidak terucapkan. Dengan permohonan doa yang tak putus-putus ya. Tuhan menolong dengan Roh Kudus. Menyampaikan isi hati Bapa. Luar biasa sampai ke surga menjadi kemenyan-kemenyan yang wangi. Yang indah dan akhirnya Roh Kudus dan Bapa memberikan kepada malaikat dan malaikat membawa itu dengan Roh Kudus dan meledakkan dalam gereja Tuhan. Kami ingin melihat ledakan yang luar biasa yang terjadi kembali. Lebih dahsyat, lebih ajaib dari hari ini untuk GKKD Lembang. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pulanglah dengan segala berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau. Berkat-berkat yang berlimpah dari Bapa. Sama seperti Bapa memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat itu juga berlimpah-limpah atas engkau. Sehingga engkau tekawadahan menerima semua berkat itu. Kau diangkat jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Dan kau menjadi tanda ada ajaib. Dan engkau akan memiliki tanah, engkau akan memiliki rumah. Yang kau berikan itu akan terjadi terobosan ekonomi luar biasa kuasa. Tidak ada lagi yang kekurangan di jemaat itu. Yang ada mereka betul-betul hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Allah yang luar biasa. Pengurapan daripada Roh Kudus terus mengajar mereka. Membawa mereka menjadi orang-orang yang excellent. Orang-orang yang antusias mengerjakan Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan. Seperti rekan di Singapura, di Jerman, di Korea, dan di Soreang. Terima kasih yang sudah terima berkat Tuhan dan menjadi berkat. Dan bersaksi dimanapun dan berkarya dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Haleluya.